Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini, admin melanjutkan kembali pembahasan soal observasi ECT untuk P3K. Soal ini berisi soal-soal yang mengarah pada studi kasus dan pelamar, khususnya guru P2 P3 ini diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Lanjut soal yang pertama. Seorang siswa mengaku tidak mau pulang karena ada konflik dengan orang tuanya. Bagaimana langkah terbaik yang harus diambil dalam situasi ini? A. Mengabaikan masalah tersebut karena itu adalah urusan pribadi siswa dan keluarganya. B. Mendengarkan curahan hati siswa dan memberikan dukungan emosional tanpa intervensi lebih lanjut. C. Segera menghubungi orang tua siswa tanpa mendengarkan secara rinci masalah yang dialami siswa tersebut. D. Menghubungi konselor sekolah atau pihak yang berwenang yang relevan untuk menangani lebih lanjut. Dan E. Memberi saran kepada siswa untuk berbicara dan menyelesaikan masalah dengan orang tua sendiri. Jawabannya adalah menghubungi konselor sekolah atau pihak yang berwenang yang relevan untuk menangani masalah ini lebih lanjut. Soal nomor 2. Selama kegiatan ekstrakurikuler, seorang siswa tampaknya tidak tertarik dan sering kali terlihat menyendiri. Guru pembimbing kegiatan tersebut merasa khawatir dengan sikap siswa tersebut. Bagaimanakah langkah yang terbaik yang harus diambil guru ekstrakurikuler tersebut dalam situasi ini? A. Mengabaikan perilaku siswa tersebut karena mungkin dia hanya pemalu. B. Menghukum siswa karena tidak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. C. Mendekati siswa secara pribadi untuk memahami alasan sikapnya dan memberikan dukungan. D. Memberitahu orang tua siswa tentang perilakunya anak mereka tanpa berbicara dengan siswa terlebih dahulu. Memaksa siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan. Jawabannya adalah mendekati siswa tersebut secara pribadi dan memahami alasan dan sikapnya dengan memberikan dukungan. Soal nomor 3. Seorang guru baru menyadari bahwa sebagian besar siswa di kelasnya tampak tidak termotivasi dan seringkali tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Bagaimana langkah Anda yang terbaik yang harus diambil dalam situasi ini untuk meningkatkan motivasi kerja siswa? A. Mengancam siswa dengan hukuman atau penurunan nilai jika mereka tidak mengerjakan tugas. B. Mengabaikan masalah tersebut dengan asumsi bahwa siswa akan memperbaiki diri sendiri. C. Mengadakan sesi diskusi dengan siswa untuk memahami hambatan yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. D. Hanya memberikan tugas yang lebih mudah agar siswa tidak merasa kewalahan. Menghubungi orang tua siswa untuk mengeluhkan kinerja anak-anak. Jawabannya adalah mengadakan sesi diskusi dengan siswa untuk memahami hambatan yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. Soal nomor 4. Seorang siswa merasa tidak puas dengan nilai yang diberikan oleh guru dan menuduh guru bersikap tidak adil. Bagaimana guru seharusnya menangani situasi ini agar dapat menyelesaikan masalah tanpa memicu konflik? A. Mengabaikan keluhan siswa dan mengatakan bahwa keputusan nilai sudah final. B. Meningkatkan nilai siswa untuk menghindari konflik lebih lanjut. C. Menjelaskan kriteria penilaian yang digunakan dan mengundang siswa untuk mendiskusikan tugas secara detail. D. Mengajak siswa berbicara secara pribadi dan menanyakan mengapa dia merasa tidak adil. Dan E. Memberitahu siswa semua keluhan harus disampaikan kepada kepala sekolah. Jawabannya adalah
menjelaskan kriteria yang digunakan guru tersebut dalam menilai dan mengundang siswa untuk mendiskusikan tugasnya secara detail. Soal nomor 5. Seorang guru mendapati bahwa beberapa siswa merasa tidak termotivasi dalam pembelajaran karena materi yang diajarkan dirasa terlalu sulit. Bagaimana guru seharusnya menangani situasi ini agar dapat meningkatkan motivasi siswa tanpa mengurangi standar akademik? Menurunkan standar kesulitan materi untuk menyesuaikan dengan kemampuan semua siswa. B. Membuat kelas tambahan untuk siswa yang merasa kesulitan. C. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang merasa materi terlalu sulit. D. Mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi untuk memahami kendala yang dihadapi siswa. E. Membiarkan situasi tersebut dan menganggap ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Jawabannya adalah mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi dengan siswa untuk memahami kendala yang dihadapi oleh siswa. Soal nomor 6. Selama pelajaran online, seorang guru mendapati bahwa beberapa siswa tidak aktif berpartisipasi dan tampak tidak tertarik dengan materi yang diajarkan. Bagaimana guru seharusnya merespon situasi ini untuk meningkatkan keterlibatan siswa tanpa memberikan tekanan yang berlebihan? Memaksa semua siswa untuk mengaktifkan kamera dan memantau sepanjang waktu. B. Mengadakan kuis spontan untuk memastikan siswa mengikuti materi. C. Menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok. D. Mengabaikan siswa yang tidak aktif dan fokus pada yang aktif. Menanyakan langsung kepada siswa yang tidak aktif tentang alasan ketidakaktifan mereka. Jawabannya adalah dengan menerapkan konsep pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok. Soal nomor 7. Di kelas yang beragam terjadi perselisihan antara siswa-siswa dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda. Bagaimana menurut guru mengatasi situasi ini dengan memastikan semua siswa merasa dihargai dan dihormati? A. Mengabaikan perselisihan dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. B. Menghukum siswa yang terlibat dalam perselisihan. C. Mengadakan diskusi tentang pentingnya keanekaragaman dan toleransi. D. Mengadakan sesi konseling individu tentang siswa yang terlibat. Mengajak siswa untuk menciptakan proyek kelompok yang melibatkan pemahaman budaya. Jawaban yang tepat adalah mengajak siswa menciptakan proyek kelompok yang melibatkan pemahaman budaya. Soal nomor 8. Dalam kelas seni terjadi ketidakpuasan di antara beberapa siswa adanya perbedaan penilaian terhadap hasil karya yang subjektif. Beberapa siswa merasa bahwa penilaian guru tidak adil dan terlalu berpihak pada gaya seni tertentu. Bagaimana guru seharusnya menangani situasi ini untuk memastikan penilaian secara adil dan transparan? A. Menjelaskan kriteria penilaian kepada seluruh kelas dan meminta masukan dari siswa. B. Mengubah penilaian karya seni yang dipermasalahkan tanpa memberikan penjelasan. C. Mengabaikan keluhan siswa dan melanjutkan pengajaran seperti biasa. D. Mengajarkan kompetisi seni dengan juri yang berasal dari luar sekolah. Meminta siswa untuk saling menilai hasil karya teman sendiri. Jawabannya adalah A. Guru menjelaskan kriteria penilaian kepada siswa dan meminta masukan dari siswa. Demikian pembahasan soal dari saya. Kalau saya lebih condong belajarnya sedikit-sedikit karena memang kalau sambil nonton di YouTube itu agak bosan. Paling enak kita nontonnya
8 soal, 8 soal. Semoga yang telah menonton ini terima kasih. Jangan lupa bantuannya untuk like and subscribe, dan saya akan menampilkan soal-soal yang terbaru dan akan keluar insya Allah di 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.